Baik, terima kasih untuk kepercayaannya dan kesempatannya kepada saya untuk memberikan kesan dan pesan kepada sekolah untuk seluruh rangkaian acara pada wisuda Tahfiz Al-Quran SDIT Ratih Angkatan Pertama. Mohon izin saya Asnaita mewakili Bapak Ibu yang hadir di sini, bukan berarti saya lebih, tapi hanya mewakili saja. Semoga yang saya sampaikan mampu mewakili apa yang ada dalam perasaan, hati maupun pikiran Bapak Ibu untuk sekolah dan khususnya untuk anak-anak kita di SD Ratih ini. Pertama-tama kesan saya ya Bu, ini suatu tonggak sejarah gitu. Saya memasukkan anak saya di SD, masih namanya adalah SDS Ratih. Saya melihat dari kurikulumnya dulu saat itu, begitu ya. Ternyata kurikulumnya berbasis sama dengan yang berlaku gitu, sehingga pasti ijazahnya akan terpakai nanti tidak hanya untuk level SD, SMP maupun SMA, tapi sampai perguruan tinggi ataupun digunakan ketika anak-anak kita akan meneruskan pendidikan di luar negeri, pondok dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang saya lihat yang kedua adalah profil guru-gurunya. Saya lihat adalah di sini mempunyai kompetensi, mempunyai kapasitas sesuai dengan pendidikannya. Semua sudah sarjana pendidikan dan lulus sebagai profesi pendidikan, sehingga otomatis metode pembelajaran dan materi pembelajaran itu akan sesuai begitu. Kemudian di sini saya baru tahu, tadi saya ngobrol dengan Miss, mulai kapan ya Miss beralih ke SDIT? Ternyata sudah dimulai dari Juni 2024. Oh ya, terima kasih koreksinya Ibu. Berarti di sini ada sebuah progresif gitu, inovasi bahwa ingin beralih dari SD yang berbasis umum menjadi SD yang berbasis Islam terpadu. Namun dalam perjalanannya memang saya melihat sebenarnya memang SD umum, tapi materi-materinya mulai dari pembelajaran, adab-adab yang diajarkan di hari Jumat, ada sholat duha, ada ceramah, kemudian memulai kelas itu juga dengan diawali dengan doa pembiasaan. Berarti memang ini sudah menjadi cikal bakal bahwa pendidikan yang diberikan di SD Ratih itu sudah berbasis Islami begitu. Kemudian saya mendapatkan informasi dari Bu Nur saat itu bahwa 3 tahun terakhir sudah tidak menerima siswa non-muslim, sehingga memang berarti sudah dipersiapkan. Berarti saya memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran pendidik di SD Ratih yang sudah bertransformasi menjadi SDIT begitu ya Ibu. Kemudian mohon maaf tadi saya belum menyampaikan salam hormat saya ya Ibu ya. Saya kelupaan. Jadi salam hormat saya kepada ketua yayasan, kepada Ibu Kepala Sekolah, jajaran pendidik dan orang tua beserta dengan anak-anak yang tentunya dicintai dengan penuh rasa kasih sayang dan doa begitu. Kemudian yang saya titik beratkan kembali kepada SD Ratih ini adalah komunikasi Bu, dan koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua itu luar biasa. Saya mengapresiasi ini mulai karena kebetulan putra saya kelas 3, sehingga pengalaman saya berkoordinasi baru dengan guru kelas 1, 2, 3 beserta dengan guru agama, kepala sekolah dan guru bidang lainnya itu apapun kendala, baik prestasi maupun perilaku yang sekiranya memerlukan perhatian kita begitu ya. Saya tidak mengatakan perilaku nakal ataupun apa, tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah kita kurang hadir kepada mereka gitu. Jadi saya disampaikan kendalanya ini gitu. Oh, akhirnya terjadi koordinasi, terjadi komunikasi yang baik. Ini menurut saya modal SD Ratih sangat bagus sekali.
termasuk saya menyampaikan ini kepada teman-teman saya begitu. Kalau di SD anak saya, gurunya sangat kooperatif menyampaikan, dan saya rasa ini menjadi modal ya Bu untuk SD Rati ya. Ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan gitu. Karena saya mengapresiasi tinggi, tidak semua sekolahan atau tidak semua guru, mohon maaf karena saya memang berlatar belakang pada keluarga pendidik, dan saya juga dulu pernah menjadi asisten dosen, sehingga saya mengetahui persis bahwa sekolah dan orang tua itu adalah mitra, tidak bisa, benar kata Miss Ita, tidak bisa hanya dititipkan ke sekolah lepas, tapi adalah bagaimana orang tua berdiri menjadi mitra sekolah. Ketika sekolah memberikan masukan, kita ada feedback, jadi tidak hanya diam, tetapi mencari tahu juga di mana letak anak kita di sekolah, bagaimana adabnya. Kalau saya menekankan bahwa memang pertama itu akhlak, adab, baru ilmu gitu loh. Ketika hanya ilmu tidak di cover dengan adab dan akhlak, tentu tidak ada fungsinya. Tapi ketika akhlak sudah ada ilmu, sangat power sekali ketika ditambah dengan ilmu begitu. Nah di sini saya rasa ini saya mengapresiasi sekali begitu. Kemudian untuk acara rangkaian ini, masya Allah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, baru merintis. Di webnya saya cek, tadi saya tanya Miss Ista, saya cek akreditasinya masih A, tapi statusnya masih SDS Rati, belum SDIT, tapi sudah mampu melakukan wisuda pertama gitu ya, tahfiz Al-Quran wisuda pertama. Berarti ini adalah akan menjadi tonggak sejarah gitu. Pertama kali SDIT akan lahir sudah melahirkan tahfiznya begitu ya. Walaupun tentu mungkin yang hafal dari juz 30 baru beberapa, tapi namanya pembelajaran itu tidak hanya berhenti hanya di sini, tapi sampai kita tua pun untuk anak-anak kita tentu pembelajaran itu sampai ke liang kubur begitu ya. Kemudian saya diminta Miss Ita untuk menyampaikan motivasi ke anak-anak gitu ya. Saya masuk, aduh apa ya gitu. Saya hanya mengutip ketika tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak bahwa dan Bapak Kepala Yayasan, bahwasannya kita belajar Al-Quran tidak hanya menghafal. Menghafal itu baru di level mungkin kedua. Kita mengetahui, kemudian kita mempelajari, kita menghafal. Titik beratnya adalah ketika kita mampu mengajarkan. Berarti ketika kita mampu mengamalkan. Anak-anakku di sini tentu masih di level SD, maka mampu mengajarkannya seperti apa? Kalau menurut Mama Akmal, satu contoh saja, ketika ada surat Al-Hujurat ayat 13, artinya bahwa kami Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling menghormati. Ditutup dalam ayatnya bahwasanya yang sangat mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa. Apa yang bisa diambil dari sini anak-anakku? Yang bisa diambil adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah bertakwa. Mungkin sudah membaca surat Hujuratnya, sudah bisa menghafalkan, tapi pahami artinya, kemudian implementasikan adalah menerapkan. Berarti di surat ini mengajarkan apa? Tidak boleh bully. Tidak boleh bully. Jadi di Al-Quran juga sudah diajarkan tidak boleh bully. Kenapa? Karena yang mulia di hadapan Allah yang akhlaknya terbaik, yang paling takwa, tidak membedakan suku, bangsa, harta ataupun latar belakang dari anak-anak semuanya. Jadi Al-Quran sudah mengajarkan bunuh, bully, stop bully, kita sama di hadapan Allah. Itu salah satu bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Kemudian satu ini saya ingin menutup ya Ibu ya, sudah ya, untuk anak-anak. Ada satu hadis yang saya pegang Bu, dari saya mulai belajar Al-Quran begitu ya. Karena sebenarnya secara latar belakang, kenapa saya mulai menyintai Al-Quran, saya itu baru belajar Al-Quran umur 23 tahun. Karena ternyata saya tidak, memang harus berpisah dengan orang tua dengan berbagai alasan. Kemudian saya dibesarkan oleh dua pasang kakek dan nenek Katolik taat.
sehingga saya pahamnya lebih agama Katolik daripada Islam. Kemudian saya melanjutkan kuliah, saya mengambil di Muhammadiyah Yogyakarta. Di situ saya memutuskan bahwa Islamlah yang menunjukkan bahwa Ahad, oh ternyata Allah satu. Di situ saya menggerakkan, akhirnya saya bersahadat kembali. Seharusnya tidak kembali, itu bingung saya juga. Ini saya memilih Islamlah gitu. Nah, betul. Ketika gini, saya ini pesannya ke bapak ibu, saya bukan orang tua yang baik, untuk kekurangan saya banyak sekali. Tapi ketika kita menginginkan anak-anak kita belajar Al-Quran, maka hidupkan malam-malam kita juga dengan Al-Quran. Genap 6 hari saya selesaikan membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dan tentu pembacaannya mungkin banyak yang salah. Akmal dinyatakan progresnya naik, dan alhamdulillah masih ada sampai sekarang dengan kesempatan 50% saat itu. Makanya luar biasa saya itu hubungannya dengan Al-Quran. Saya kalau ditanya mungkin sama Miss Ita, Masya Allah, saya jauh, saya level minus, tapi saya cinta gitu ya, saya merasakan cinta. Kemudian terakhir untuk anak-anak yang Mama Akmal sayangi semuanya di sini, saya senang dari ikut nyanyi, saya ikut nyanyi, saya happy karena cita-cita saya sebenarnya adalah guru TK. Oke, saya bilang nanti kalau saya pensiun saya mau jadi guru TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Teratik, dan yang saya hormati orang tua wali murid, juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di pagi yang penuh berkah ini. Salam sejahtera juga kami sampaikan kepada guru-guru tercinta, teman-teman, dan yang hadir di sini. Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman wisudawan sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar SDIT Teratik. Banyak SDIT Teratik. Selama menempuh pendidikan dan menghafal Al-Quran di sekolah ini, saya merasakan banyak kebahagiaan, kebersamaan, dan bimbingan dari para guru yang luar biasa sabar dan penuh perhatian. Suasana belajar yang islami, disiplin, dan penuh motivasi membuat saya semangat untuk terus menghafal dan memahami makna Al-Quran. Untuk adik-adik kelas, teruslah semangat dalam menghafal Al-Quran. Jadikan setiap ayat sebagai penuntun hidup dan sumber kekuatan. Jangan pernah menyerah jika merasa lelah, karena menghafal Al-Quran adalah perjuangan mulia yang Allah beri pahala besar. Untuk para guru dan orang tua, terima kasih atas doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak henti. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan yang terbaik. Amin. Sebelum saya tutup, izinkan saya pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar beli semangka, pulangnya mampir beli jajan. Wisuda tahfiz setelah tiba, bikin hati deg-degan campur haru dan kebanggaan. Sekian dari kesan dan pesan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.